Gue ngerasa bahwa apa yang gue kerjakan, gue nggak bisa nikmatin. Kita bicara ganja lah, to the point Oke. aja. Misalnya nih loh, di Indonesia pada akhirnya boleh, baik itu medis maupun untuk alasan wisata. Rekreasional ya. Ya, apa lu mau mengkonsumsi itu kembali? Sebenarnya kalau gue boleh maju dikit lagi nih sebelum pandemi, Ada lagi? ada bro, Apa tuh? gue ketangkep bro. Iya benar. Joki. Ada anakku tuh. Guys, sepertinya banyak yang nggak tahu nih kalau ternyata gue sama Elo nih punya satu kesamaan, yaitu masa kecil kita berada di area Jakarta Pusat. Ya, pusat dan timur lah. Pusat dan timur, in between. Gue tinggal di Cempaka Putih, Gue di Kayu Putih. di Kayu Putih. Lo masih ingat gak tuh lo, tempat-tempat ikonik di situ? Udah pasti Tirtamas tuh ada kolam renang. Oh iya. Ya kan? Terutama kalau iya, benar jelas, jelas. gue belajar renang di situ. Iya. Oh lu bukan Ibu Jana Tirta ya? Enggak, Bukan, ya? Oke. iya benar, benar. Ada RCC juga tuh. Tirtamas tuh setelah pacuan kuda. Iya benar. Tirtamas. Oke. Terus ada dulu di dekat rumah gua ada bioskop Linggarjati adalah. Itu bioskop. Aku belum pernah ke situ. Ada. Itu Oke. legend tuh. Nah, terus ada Taman Solo. Taman Solo, itu area gue, Iya, Taman Solo, iya. yang jembatan kali sebelah kanan. Terus ada Ada mainan Donald bebeknya. Iya, bener. ada Cahaya Inang. Jelas. Kita kalau malam minggu udah pernah Udah, ngantri mobil-mobil tuh Bener, ya bener, kan, bener, mobil bener. Starlet lah waktu Betul, itu. Ya kan? Starlet. Starlet cuma Evo 3. Gue sih Starlet. Starlet Putih, ya. gue Starlet putih, Ngantri di Starlet. Cahaya Inang, terus nasi goreng Cirebon sih kalau gue ada Oke. tuh di Romang. Kalau berbau plaza juga jangan lupakan Dwima. Oh, Dwima, Arion. Arion. Iya. Arion tuh dulu ada bioskop namanya Astor. Adalah. Oh, Itu iya? setiap telepon tuh kayak gue dari rumah gue tuh selalu halo Astor ya? Enggak gitu. Selalu banyak banget yang nelfon, jadi kayak mungkin nomornya mirip kali. Oke. Nah. Oh dulu benar, bioskop tuh bisa telepon kita. Yes. Tuh buat Bener. teman-teman sekarang tuh, Yang kayak dulu belum- tuh bioskop bisa Belum ada telepon. MTX. Ih, Belum ada, habis. belum, jauh. Habis benar-benar. Salah satu yang legendary, Tip Top. Oh bener banget loh. Tip Top sih the best. Sama kalau di daerah gue seberangnya Kelapa Gading tuh ada Susana namanya. Grocery store juga. Ya, Sama iya. minum kalau itu selalu harus minum IC nggak sih? Kalau nggak salah. Iya, Ya, benar. Gue yang pink yang ungu, gue yang pink lagi. Akan ada pink sama ungu kalau nggak salah tuh. Gue ungu. Oh pink atau biru ya? Iya, Gue nggak tahu. iya, Kayaknya iya, boleh iya. lah ya. Kasih tahu, ingatkan kita. Satu lagi, dulu hits banget di saat Pizza Hut baru buka. Oh pecah di Diamond, di Kelapa Gading 1 sekarang. pizza. Waduh, padahal. Masuk lah. Lu anaknya Bener. CFC nggak sih? CFC juga. Gue juga CFC Iya. banget. Sempat tergantikan tuh KFC sempat tergantikan ya. Kita anaknya California Fried Chicken banget Bener. waktu itu. Walaupun juga Texas juga oke saat itu. Texas oke. Texas oke. Cuma tuh udah kayak kementeng tuh saat Sama itu. hard chicken buffet nggak sih kita? Bener. Anjrit, bener. Kangen gue. Gue masih ingat Pizza Hut itu tuh dikala mereka tuh menjadi official sponsornya World Cup 94. Bener. Jadi gue makan tuh dapat bolanya. Oh, I see. Dan bolanya keren loh. Jadi gue kayak Iya, gue ingat. Gue dulu ulang tahun 94 itu apa 95? 94. Gue masih SD. Itu di Pizza Hut Kelapa Gading, kita Pak. sama. Iya, Pizza Kelapa Gading, betul. Itu gue ulang tahun, itu gue undang teman-teman gue udah kayak ngerasa paling keren aja kita bikin ulang tahun di Pizza Hut. Ah, benar-benar. Jadi emang masa kecil kita ternyata sama tuh. Kita relate di situ, Pak. Kita lewatin bypass, Jelas. lewatin Coca-Cola. Pramuka, Coca-Cola. Iya, pemuda. Bener. Semuanya. Kantor gudang garam. Jelas. Iya. Ngelewatin Iya. Cuma- Mardongan. Bener. Warteg deket SMA lu apa? Oh, pecah. Warteg 21. Jelas. Legendary, bro. Bener. Heritage. Itu one of the best. Itu best. Karena gue juga anak 21 kan. Iya. Jadi kayak itu kayak ke sebelah tuh nasi, perkedel kentang, bakwan, cukup itu Pak. Gue jadi lapar nih. Sampai sekarang masih buka kan? Masih buka dong. Masih buka. Udah sampai cucunya yang ngejalanin. sekarang. Oke. Itu masih kecil kita tuh loh. Yes. Nah sekarang gue sih lumayan menghindari pertanyaan yang udah umum ya. Siap. Ya lu
Ya gue tau lah lu sekarang syukurnya setelah berkeluarga, karir lu makin cemerlang, amin. Cuma gue masuk ke beberapa angle yang memang jarang dibahas lah. Ya. Lu pernah melewati 2 titik terendah Ya. secara finansial nih. Secara financial, yes. Gue mulai dari tahun 2006 dulu. Oke. Gue cukup bingung di situ karena justru itu 1 tahun setelah lo masuk ke dunia musik. Ya. Apa yang terjadi tuh lo sebenarnya? Lo sempet punya fase ATM lo 0 rupiah. Ya. Gue ngerasa bahwa apa yang gue kerjakan, gue nggak bisa nikmatin. Karena tidak seperti apa yang gue inginkan. Waktu itu gue ngerasa kalau gue nggak dapat apa yang gue inginkan, itu gue bereaksi. Dan biasanya reaksi gue negatif. Jadi begini Pak, gue waktu itu bikin lagu dan segala macamnya, terus tiba-tiba konsep yang terjadi dan opini yang terbentuk di masyarakat itu kayak terkesannya ya gitu ya. Maksudnya, oh ya lu cuman jual apa ya, looks gitu atau appearance gitu. Oke. Sedangkan enggak, gue tuh emang gue musik I take it very seriously gitu. Lalu ganteng doang nih gitu. Kira-kira. Kata orang seperti Kira-kira. itu. Dan Oke. ya karena sempat ada media yang bilang gitu. Frontline ini Pak. Frontline apa? Front page, sorry. Oke. Front page. Idola baru para wanita. Widih. Gue gak suka. Kayak buat gue kayak, enggak lah. Gitu. Dan gue bereaksi karena gue tahu ini udah mulai tidak terkontrol yang seperti apa yang gue inginkan. Gue mundur gitu. Gue mundur teratur gue. Nggak teratur juga sih, gue cabut gitu. Kayak gue nggak mau ambil job, gue nggak mau apa-apa. Oh ya? Gue bereaksi banget. Oke. Segitunya gue nggak sukanya gitu. Nah label lu bagaimana saat itu? Ya, mungkin mereka mencoba untuk approach gue untuk talking sense gitu ya ke gue gitu ya. Tapi gue nggak bisa. Gue kalau udah AA gitu, kalau gue orangnya. Jadi kayak pas dibilang itu ya udah, gue nggak mau gitu. Dan akhirnya gue hampir 1,5 hampir 2 tahun gue nggak mau ngejob. Wow. Dan disitulah gue menemukan ATM gue kayak 0 ya gitu ya. Sampai akhirnya gue bikin lagi gitu kira-kira. Atau ya bukan yang ngambil job banget, tapi kalau job yang nggak sesuai dengan apa yang gue inginkan gue nggak mau gitu kira-kira. Ngerti nggak sih lo? Kayak Berarti itu impact dari image yang dibuild oleh media dong sebetulnya? Atau bagaimana? Ya gue nggak ngerti lah ya. Pokoknya apa yang di-present oleh siapapun apa elemennya gitu ya, mau media atau mungkin nggak ngerti lah label gue kali atau mungkin gue pribadi kali atau gimana, gue nggak tahu. Pokoknya outcome-nya adalah itu yang gue nggak suka. Jadi gue saat itu gue masih umur 22 dan gue masih memusingkan apa yang orang lain bilang tentang gue. Oke. Yang sama sekali jauh berbeda dengan yang sekarang. Ya pasti, Ya. pasti. Gue bener-bener saat itu gue masih mikir kayak hidup gue masih ditentukan oleh opini orang gitu. Dan itu salah. Ternyata percuma. Nggak ada gunanya. Betul. Apa yang menjadi titik balik lo untuk nih cukup 1,5 tahun gue nggak ngapa-ngapain, gue dengerin yang lain. Time to pay back. Time to pay back, ya ATM gue 0. Itu titik baliknya gue kayak, wah gue harus bikin sesuatu nih. Itu orang sekitar lo kayak keluarga gitu atau ya gue nggak tahu pacar lo saat itu nggak ada yang gila, 0 lo. Kenapa perlu waktu 1,5 tahun buat lo bereaksi by the way? Jadi pada waktu gue memutuskan untuk mundur gitu ya, gue nggak mau terlalu ada di spotlight itu gitu. Gue ngerasa, I have enough money untuk bertahan nih kira-kira. Ya kan? Iya. Ya seperti apa yang anak muda lakukan kan gitu. Kita bersenang-senang gitu ya kan. Party. Ya gitu kan. Wah, ya lumayan mentok lah gitu ya. Lumayan mentok. Pum. Sampai akhirnya kelar nih gue. Nah, dari pas kelar, baru gue mikir tuh. Apa ya gitu. Dan gue sadar bahwa saat itu ya, gue sadar bahwa gue musisi gitu. Gue harus bikin sesuatu gitu.
Dan gue udah bosan juga dengan album pertama gue gitu. Akhirnya gue mulai bikin lagu gitu ya, gue bikin lagu terus tiba-tiba, wah lagi semangat-semangatnya nih, ayo kita rekaman gitu kan. Kan di rumah gue ada studio kan, kita rekaman. Lagi semangat-semangatnya bro, komputer gue crash. Gue harus bawa tuh komputer naik Transjakarta ke Ratu Plaza, karena gue nggak ada mobil kan. Lu yang bawa itu? Gue yang bawa. Oke. Gue sampai segitunya sampai nggak punya mobil gitu. Jadi gue bawa, turun ke Ratu Plaza beneran. Yaudahlah, singkat cerita, nggak ke recover tuh data-datanya. Damn. Jadi gue harus ngulang lagi. Damn. Tapi berkahnya adalah, kalau gue nggak ngulang lagi, lagu Hari-Hariku Lewati itu nggak ada. Karena gue belum bikin waktu itu. Oke. Jadi akhirnya gue bikin, terus tiba-tiba jadilah itu lagu. Dan Itu hikmahnya? Itu hikmahnya. Kalau nggak crash komputer gue masih ada tuh, lagu gue nggak bakalan ada. Oke. Jadi akhirnya gue bikin lagi, terus gue ketemu inspirasi, ya udah, gue keluarin. Tahun 2008 tuh gue keluarin. Pecah lagi. Pecah lagi, benar. Ya Tuhan baiklah. Yang video klipnya di Batu Karas. Di Batu Karas, di ya lo. Sampan itu. Sampan iya. Kano lah. Iya. Oke. Seru tuh. Journey-nya seru tuh. Semenjak itu, lo udah mulai menemukan kembali jati diri lo. Iya. Iya. Sampai 13 tahun kemudian, pandemi. Pandemi, Pak. Seluruh musisi di Indonesia tuh, dunia entertainment lah ya, nggak bisa cari duit dari offline saat itu ya. Dan salah satunya lo yang terdampak. Seberapa parah lo saat itu? Sebenarnya kalau gue boleh maju dikit lagi nih sebelum pandemi. Ada lagi? Ada bro. Apa tuh? Gue ketangkep bro. Iya benar. Iya benar. Wah itu nol lagi. Oke. Itu nol lagi. Iya. Itu nol lagi. Dan mulai beranjak lagi nih kan, keluar rehab ya, mulai main musik lagi, bangkit lagi. Baru pandemi, Pak. Itu sama kayak komputer gue crash waktu itu lah ceritanya. Lagi baru mau begini, tiba-tiba pandemi. Ya, dan pandemi lumayan memukul gue lah. Dan gue yakin semua teman-teman gue, musisi lah terutama ya. Karena kita kan kerjaannya di tempat umum, sedangkan untuk izin keramaian tuh kan nggak bisa sama sekali. Jadinya ya udahlah pada bikin ngamen digital. On air ya gitu-gitulah. Nah, gue harus kehilangan banyak hal ya, maksudnya apalagi yang paling sedih adalah kehilangan studio gue waktu itu. Iya. Tempat gue berkarya, karena buat gue studio itu penting, Pak. Betul. Gue pertama kali punya duit dari manggung, gue langsung beli studio. Langsung bikin studio, bukan beli. Ya beli alat-alatnya, terus bangun studio di rumah supaya gue ngerasa bahwa ini pacul gue nih. Betul. Untuk gue berkarya gitu ya, untuk gue mendapatkan sesuatu. Jadi saat gue harus melepaskan itu gue sedih sih. Tapi kesedihan gue bukan kesedihan yang berlarut-larut. Karena gue ngerasa ya if it's meant to be, it's meant to be, man. Gue udah mulai ada pelajaran dari rehab gue itu. Iya. Gue diajarin satu hal yang paling penting adalah acceptance. Nah, ini dia. Penerimaan. Ya jadi kalau emang studio lo harus hilang, ya udah. Gitar gue nggak pernah jual gitar, man. Kecuali buat orang yang emang gue bantuin gitu. Misalnya gue udah jual gitar gue aja, nggak apa-apa. Tapi buat bantuin orang ya gitu. Tapi kalau untuk bertahan hidup, gue nggak pernah banget tuh jual gitar. Tapi harus, ya gue sayang sama gitar gue. Jadi gue banyak melepaskan hal-hal yang gue valued lah gitu dalam. Di saat pandemi itu ya? Gitu Pak. Nah gue menarik tadi di saat yang lu bilang ada satu lagi yaitu downfall lu. Rehab. Ya. Terjerembab narkoba. Nyambung ke situ, gue lihat beberapa di sosial media, bahkan juga sampai ke kuping gue lah, ini ada stigma nih lo. Iya. Elo tuh kurus, apa dia balik lagi? Bener gak? Tapi lo ngerasain gak? Banyak kan yang komen begitu kan? Gila itu mereka tuh sotonya total gila. Asli, ini nih. Kayak gue harus ngerokok nih sekarang. Ngerokok dong. Ini bahas-bahas yang kayak begini nih harus sambil ngerokok nih. Karena lumayan menggelitik gue gitu. Gue termasuk orang yang tidak mendengarkan apa kata haters tadinya. Sebenarnya enggak ya, maksudnya gini, gue nggak ngambil pusing lagi lah. Tapi bukan berarti gue bukannya nggak manusia kan. Iya benar. Gue ngeliat gitu masih kayak, ya anjing, gitulah ada lah. Tapi nggak yang gue berlarut-larut kayak zaman dulu, nggak. Biasa aja. Nah itu iya tuh, kenapa ya? Padahal apa yang gue konsumsi waktu itu kan sebenarnya bisa bikin gendut sebenarnya. Iya. Bukan bikin kurus. Sorry. Tapi Mas Bim Bim dulu kurus ya.
dulu. Ya gue nggak tahu apa yang dia konsumsi lah, gue nggak tahu. Iya, Cuman iya. kalau yang gue konsumsi kayaknya waktu itu nggak bikin, Udah nggak seharusnya kurus, bikin kurus jadi sih. lapar ya. Jadi lapar, Iya. makan gitu. Tapi menanggapi itu, mereka nggak tahu kalau emang ternyata gue tuh memang berusaha untuk kurus dengan gue rajin lari Ya, 5 kali seminggu. Itu pengorbanan loh. betul. Gue bangun Betul, tidur, betul. minum air putih, istri gue bahkan masih tidur, gue langsung ke treadmill. Gila. Gue lari 5 kali seminggu. Even di luar kota, kelar manggung jam 12 atau jam 11 malam, gue langsung tidur, kagak hahihi lagi, tidur, tak. Jam 6 gue bangun, gue lari sebelum ke airport pulang. Gokil. Itu sudah lu jalankan selama 1 tahun. 1 tahun. Ya, ini Jan. Sehingga lu berhasil menurunkan berat badan dari 90 ke 65. gila. Itu gila sih. Ya. Buat gua aja yang rutin olahraga itu sukses sekali. Ya, gue niat sih, gue niat banget emang. Dan mereka-mereka ini kan nggak tahu kan. Atau mungkin kayak lo mungkin di post lah kalau lagi treadmill. Oh, jangan sedih, bro. Gue Sering. sampai live. Sejam gue live. Tuh. Sejam gue live Instagram gitu. Tuh, itu nggak ada kuota kali. Biasa dia nggak lihat. Ya harusnya kan itu. Ya mungkin mereka ini kita ngomong orang-orang yang kayak gitu tuh yang memang bukan penggemar musik gua lah. Oke. Outsider yang Ah, yang emang ya cari kesalahan aja. ya gitu. Iya. Kalau yang menggemari musik gua dan emang ngikutin gua, mereka tahu. Dan buat gue nggak penting juga pendapat orang-orang yang tidak konstruktif ya, gitu loh. Karena gue banyak menemukan hal-hal yang seperti itu dalam, lu juga lah pasti. Betul, betul. Sebagai orang yang hampir ada terus di kamera gitu ya, pasti ada lah. Lu jadi Iya. konsumsi publik, Betul, betul. kita ngomongnya public figure gitu ya, pasti ada komentar-komentar itu. Dan buat gue tidak memperdulikan komentar-komentar yang tidak konstruktif. Kalau konstruktif gue dengerin lah. Marcelo Tahi itu bahasanya konstruktif. Gue tidak pernah menyangka dia akan mengeluarkan bahasa itu ke saya. Ini menarik nih, karena gue nggak tahu lo alami atau tidak ya. Apakah stigma tersebut bahwa Elo nih ex drug user berpengaruh nggak ke kerjaan lo? Iya dong Pak. Ada nggak brand yang males ah? Ada banget. Oh ya? Ada banget. Gimana tuh? Ya mungkin brandnya itu Dia menyampaikan ke lo gitu? ada yang menyampaikan, ada yang enggak. Tapi Oke. gue tahu itu arahnya ke situ. Oke. Jadi memang stigma gue itu, apalagi gue udah punya konten namanya 420 PM, Today at 420 PM, Iya, gue lihat tuh. tato di tangan gue 420 gitu. Jadi kayak itulah yang membuat mereka, tar dulu deh gitu. Dan buat gue, karena untungnya gue udah banyak belajar di dalam rehab itu ya, jadi buat gue ya udah, emang kalau emang nggak jodoh gitu. Gue nggak, no hard feelings. Benar. Gue nggak ngerasa kurang hati sama mereka, nggak. So, lu bisnismen, gue juga bisnismen, jadi kita sama-sama ngerti apa yang bagus buat bisnis lo. I respect that, which is cool. Oke. Gue nggak bereaksi lah. Oke. Iya. Tapi bener sih, mungkin ya rezeki gak ketukar. That's true. Tapi gue bisa mengerti juga karena mungkin personal lo ada tato nih di sini. Iya, benar. 420. Iya. Dan gue sama sekali tidak mau ngapus itu. Oke. Kalau gue sih udah tahu filosofinya, tapi coba diceritain ke teman-teman lokal fest nih. Apa sih lo kenapa bikin tato itu? Ini dan ceritanya nih sebenarnya udah gue ulang-ulang ya? bukan ulang-ulang juga sih sebenarnya. Gue udah pernah sampaikan, tapi memang mereka nggak percaya aja gitu kayaknya. Masa sih? Gue sih mau percaya. Jadi gini Pak, ini mungkin kalau ada yang pernah dengar ya udahlah ya. Tapi masih yang nggak percaya ya terserah lo juga, gue nggak maksa lo untuk percaya. Tapi itu pertama kalinya gue nyetir Pak, kelas 1 SMP. Gue belum kenal tuh yang gitu-gituan tuh. Itu jam apa tanggal? Jadi gini, Kan harusnya itu jam. gue nyetir naik mobil Panther gue inget banget tuh jamnya tuh Iya. digital. Iya. Ya kan, digital, terus formatnya masih 0 sampai 12, balik lagi tuh. Oke. Ya kan? Gue di kayu putih, jreng, gue muter balik, adalah di depan gereja GKI itu, gue inget banget. Pertama kalinya tuh gue nyetir, berasa euforik banget kan, kayak gue udah dewasa nih gitu ya kan, gue udah wah keren gila gue rasanya tuh. Pecah lah endorfin gitu, kayak wah gila, matahari bagus banget ya di kayu putih. Kalau lo ingat kayu putih tuh banyak pinus-pinus tuh. Betul. Kayak shades-nya bagus banget. Muter balik lah gue di situ.
keluarlah lagu Ooh baby I love your way. Big Mountain. Big Mountain. Baca. Gue Gue lihat jam 4.20. perfect. Dari situlah gue suka. Oke. Ternyata berapa tahun kemudian gue menemukan arti yang lain. Iya. Dan berapa tahun Bener. kemudian itu mungkin bisa dibilang lebih dari 8 tahun kemudian baru gue menemukan itu. Oke. Oh ternyata begitu. Apakah itu takdir? Iya, kita nggak tahu. Iya kan? Iya benar. Kebetulan waktu itu ya doyan gue gitu. Kebetulan waktu itu doyan. Oke. Kita bicara ganja lah, to the point Oke. aja. Negara Thailand sudah melegalkan. Misalnya nih loh, di Indonesia pada akhirnya boleh. Baik itu medis maupun untuk alasan wisata. Rekreasional ya. Ya. Apa lu mau mengkonsumsi itu kembali? Pertanyaan yang sangat bagus. Oh iya. Ini memang sudah saya siapkan dari rumah. Untuk yang ini. Kalau gue enggak pun Hmm. untuk keluarga. Satu. Oke. Kalaupun gue iya, Hmm. ya gue hanya menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah aja. Jawaban yang sangat bijak yang kita bisa ambil kesimpulannya sama-sama ya. Betul. Lagi pula kalau Thailand itu buat devisa negara loh. Iya ya. Iya. Menaikkan tingkat angka di pariwisata. Iya, iya, iya. Tuh. Ya gue nggak ngerti tentang bagaimana mengatur negara ya. Gue jujur ya gue nggak paham. Cuma itu mungkin yang paling bisa gue kasih karena gue nggak tahu gue apakah gue akan begitu. Karena belum kejadian bro. Betul. Buat gue prinsip gue Depok, Semarang. Besok sekarang. Asik. Ini dari tadi sih katanya banyak nih. Bener. Sabi. Loh, kita balik ke musik nih. Iya. Ya kita tahu lah lo menjadi bagian dari Dewa nih sekarang. Uh-huh. Itu bisa dibilang salah satu pencapaian terbaik lo nggak? Iya lah, maksudnya gini. Kita kalau ngomong pencapaian itu kita beda-beda nih, ya. Kalau menurut gue pencapaian gue, ya kita bisa bilang sukses lah buat gue ya. Saat ini definisi sukses buat gue adalah atau pencapaian adalah saat gue bisa membuat hati gue tetap firm dalam segala circumstances. Mau gue punya duit, mau gue nggak punya duit, mau gue lagi whatever situasinya. Dewa, menurut gue suksesnya adalah saat gue dapet Dewa, gue tidak menjadi orang yang berbeda. Oke. Itu sukses buat gue. Yes. Gue tidak menjadi orang yang besar kepala, gue tidak menjadi orang yang sombong lah ya, besar kepala, atau gue melupakan roots gue. Gue tidak menjadi orang yang tiba-tiba, weh, banyak nih jobnya, ya kan, misalnya gitu kan, party yuk gitu. Oh, udah, terus gue balik lagi gitu. Enggak. Itu buat gue sukses. Betul. Dan musically, pencapaiannya adalah di lingkungan itu, gue mendapatkan banyak ilmu yang luar biasa. Pastinya. Jelas. Gue mendapatkan kesempatan-kesempatan yang lu manggung di 85.000 orang GBK gitu. Itu gila sih. Surreal buat gue. Itu Sama JIS, banyakan mana? JIS 65.000. Oh, JIS 65.000. Oke. GBK 85.000. Oke. Dan buat gue Itu gila. man. Iya. Ya kalau orang lihat itu pencapaian, yes, itu Iya, pencapaian. Dan tapi gue masuk ke Dewa juga itu kan karena sebenarnya tidak direncanakan gitu. Ya mereka lagi pandemi nih. Iya. Kembali lagi nih pandemi nih. Iya. Mereka pada bikin konten-konten virtual lah, konser Iya. gitu kan. Ya gue salah satunya diajakin kan. Tapi tiba-tiba entah gimana mungkin bosnya suka gitu kali ya. Iya. Sampai akhirnya ngajakin gue. Mas Dhani. Ya, sampai akhirnya ngajakin gue. Ya udah. Masa gue say no ke mereka ya kali deh. Iya. Nggak mungkin. Iya benar. Ada nggak hal dari Dewa yang lu baru tahu dan lu baru ngalamin di saat lu tergabung di situ? Jadi kayak gue nggak pernah tahu nih Dewa ternyata ini.
mereka kan terkesan kalau gue dulu sebelum ada di situ tuh gue ngeliat mereka tuh apa ya, Eksklusif. cool banget gitu ya kan. Ternyata enggak, Pak. Mereka sebanyol-banyolnya. Oke. Kocak gila tuh di situ. Siapa paling lucu di Dewa? Yang paling lucu ya Ahmad Dhani. Justru ya? Kocak dia. Oke. Tapi semuanya lucu in a different way ya. Ahmad Dhani dengan gayanya, Andra Ramadan dengan gayanya, Yuke. Nah, Yuke temen gue punya di belakang panggung kita nyerop-nyerop dikit. Oke. Yuke tuh. Oh, Yuke. Tandem gue tuh. Iya kan? Iya, iya, Misalnya kayak iya. di belakang panggung. Kita minum dulu yuk. Gitu. Oke. Gitu Itu kan. Yuke ya? Itu Yuke tuh. Kalau Mas Agung juga lucu. Dia lebih dia paling lembut lah dari semuanya. Soft banget orangnya. Terus Firza kocak banget. Dia lucu juga tuh. Dia lucu tuh. Mas Ari Lasso juga. Ya udahlah ya, kocak juga. Jadi semuanya tuh lucu banget gitu. Iya. Dan gue pikir gue harus menjadi mereka lah untuk di atas panggung. Ternyata enggak. Ternyata enggak, gue tetap jadi Elo aja gitu. Oke. Gue nggak mencoba menjadi mereka juga. Iya. Dan seru-seru aja sih. Dan Bagus sih. iya walaupun banyak pro dan kontra ya, Iya. jujur aja ya. Maksudnya saat gue pertama kali ditawarin itu, ya ada terbersit pikiran gue kayak, lu bakalan di ini sama fansnya ini nih, fansnya ini. Lu tau kan mereka udah lumayan banyak vokalis kan. Betul. Iya, iya. Itu dalam hati gue, enggak ya, udah nggak gitu gue, udah nggak di situ gitu loh. Maksudnya, ya lu suka, lu enggak ya enggak, bukan urusan gue juga. Iya, betul. Bener nggak? Tapi ternyata nggak ada kan? Ada Ya, lah. ada, tapi ya minor lah. Minor. Minor, iya. Ada, tapi ya, aduh ini apaan sih, ini begini, ini nggak cocok. Ya udahlah ya bro. Udahlah ya. Itu orang kan, lu nggak bisa bikin semua orang senang juga kan. Bener. Ya udahlah. Kita bukan penjual es krim. Jelas. Orang ada juga yang nggak suka es krim. Iya, kan? benar, Iya kan? benar. Lu nggak terlalu people pleaser kayak begitu lah. Betul. Loh, kita berandai-andai nih. Nah, Gue juga nggak pernah expect, oh ternyata Dewa itu bisa ada additional vokalis apa, nama-nama besar, termasuk lo gitu. Tapi di lo jadi pernah mikir gini nggak? Oke ini Dewa, tapi gue mau juga loh kalau jadi additionalnya band ini, ada nggak? Selain Dewa. ini menarik. Iya, nih, jadi saudara. lo kayak berhayal, kan gue Dewa udah nih, seru juga ya kalau gue jadi vokalis band itu. Ada nggak? Di Indo? Out of ini ya, cuman ini kita kayak ngayal aja. Ngayal aja. Oke. Gue tuh sangat terekam memori gue tuh dengan band Riff, Pak. Ya dong. Oke. Siapa sih yang enggak era kita ya? Jikun, Andi Rif. Andi Rif, Magi. Itu kan. Maksudnya seru ya kalau collab sama Riff ya kayaknya. Oke. Terus dari Bandung ya? Iya, men. Itu mereka kan 90s alt rock banget gitu. Betul. Dan buat gue band itu salah satu band yang paling menginfluence musik gue lah. Riff ya? Riff, man. Justru ya? Sesimpel itu. Raja itu, lagu Raja ya. Lagu Andai Ku Jadi Raja. Bukannya iya. Raja yang jujurlah padaku, bukan. yang Raja Andai Ku Jadi Raja. Iya. Itu chordnya dari awal sampai habis gitu dong. Progresinya gitu. Oke. Itu kan berarti kuat banget tuh lagu buat gue ya gitu ya. Oke. Dengan itu doang tapi lu sehits itu gitu. Dan gue sangatlah Riff banget sih, jujur aja. Oke. Baru tahu nih gue. Dan gue sangat serespect itu sama mereka. Oke. Ya lu kalau ngomong slang ya udah nggak usah ditanya lah ya. Gue juga respect banget gitu, Dewa. Tapi yang Riff ini nih yang menarik menurut gue. Karena emang gue tercapture di situ. Ya lu pensi atau poster ya pasti Naif, Riff, Naif, roster itu. Dulu zaman Van kita Gangfu tuh ya. gitu, ya kan? Zaman kita dulu tuh. Jun Van Pelver, Classic Cars. Kalau gue poster sih waktu itu, setiap minggu. Oh iya. Selalu ada acara Indiska Bener, gitu kan, ya kan? bener. Naik, dianterin nyokap. Masuk ke, poster tuh di daerah musim apa tuh? Apa yang ada pesawat-pesawat tuh. ada pesawat terbang? Iya, itulah. Aduh gue lupa, Gatot Subroto kan? Iya, di Semanggi. Satria Mandala. Udah di situ kita. Iya benar. Nungguin. Terus gue sempat ngeband juga di situ. Oke. Jadi kayak gue ke-capture di situ lah. Dan ya hero-nya kita waktu itu Naif sama Riff lah waktu itu. Naif sama Riff. Gangfu lah. Jun Van Gangfu ya. 5 lagu sepanjang sejarah di Indonesia yang sangat berpengaruh buat perjalanan karir lo. 5
5 lagu ya? 5 lagu. Yang pertama tuh Poppy Lane Memory sih kayaknya. Gila. Itu Ajib sih ya. Itu kita kayak terbang tuh ya. Itu Saat ya. ku berlindung. Iya, ya. Raja, 2. Poppy Lane, Raja, Roman Picisan. Roman Picisan. Pandawa 5 ya? Iya. Bintang 5 dong. Roman Picisan. Pandawa Bintang 5 5 tuh sebelumnya kan, si Ari Lasso tuh. Iya. Bintang 5. Apa namanya? Si Naif. Mungkin. Naif, iya, Naif. Enggak terlalu Naif, enggak terlalu. Anugerah terindah yang pernah aku miliki. Sheila. Sheila Seven. Sama ini kita ngomong gue dulu ya. Iya. Yang sekarang ya. Ini kita ngomong gue dulu nih. Sama ini loh, apa namanya? Karena aku tahu engkau begitu. Andre Hehanussa. Wow, itu nge-capture masa muda gue. KKEB. Kereta engkau begitu. Yes. Oke. Tadi lu udah kasih clue tuh. Itu gue yang dulu ya. Kalau sekarang lu suka sama lagu apa aja? Era sekarang. Lu masih dengerin dong yang baru-baru. Masih. Ada. Gue suka albumnya Detour-nya The Sigit sih, itu keren. Oh iya. Ya. Terus gue suka dengan si apa? Aduh, gue lupa lagi. Na yang sekarang buat Salma ya. Lagunya apa judulnya? Sama Bunga Hati. Iya itu. Gue suka itu. Menarik, catchy dan seru, fun gitu. Yeah. Terus gue suka si Scholar gue suka. Itu keren. Terus gue suka 2 lagi. Si Danila gue suka sih, kerennya dia. Keren sih dia. Satu lagi mungkin yang bisa gue sebut siapa ya? Di sana enggak? Nggak terlalu ngulik, tapi bagus juga sih pergerakannya dia, movementnya sih keren. Mengingatkan gue dulu tuh dari pop ke rock gitu ya. Dia konsepnya oke banget, tapi gue belum terlalu ngulik. Satu lagi mungkin bisa gue bilang Perunggu sih keren ya. Perunggu. Keren sih. Dia keren. Gue suka materinya keren. Oke. Perunggu bertiga ya? Bertiga, ya. Gue terakhir nonton di ulang tahunnya The Massive tuh. Ya, nyanyi itu mereka tuh. Cakep sih. Tapi gue jadi keinget tiba-tiba random. Sorry nih ya. Seru bro. Tato 420, harusnya Ari Lesmana. Tatonya juga itu lu 420. Ri, kalah lu sama Elo. Ini kan Elo di kanan, di kiri saran gue. 420, udah. Nyampe tuh. Lu pernah berkolaborasi belum? Kita kenal lah. Tapi belum pernah. Belum pernah ada apa-apa. Kita pernah ada satu panggungan waktu itu, karaokean gitu. Oke. Dia he's a very fun guy. Oh iya dong. Seru banget, very humble. Gue menikmati ngobrol sama dia dan iya. kocak. Maksudnya kocaknya dalam arti cair. Dia cair. Seru sih dia. Basket juga dia. Oh gitu. Si Ari itu basket. Oh lu, iya. Makanya lah kan lu basket Bandits nih. Gitu. Lu bola banget kan? Tapi basket boleh lah tipis-tipis. Basket boleh tipis-tipis. Nih gue pertama kali main PS waktu di acaranya Gofar ya. Iya, ngelos. Gofar itu dari gue SMA itu main PS itu jago banget. Jago banget cuy. Ketemu Elo kalah, gue akui. Ya. Gue akui lu boleh. Iya, kalah lu main 4-2 apa? Padahal gue bukan anak rental loh. Iya, Gofar tuh anak rental banget tuh. Sama gue tuh. Lu pakai Juve ya? Gue Juve. Dia pakai Liverpool kalau nggak salah. Selain musik, apa yang berpengaruh banget buat hidup? Apakah bola? Gue bola banget. Bola. Sangat. Gue sedih kalau misalnya lagi, kan suka ada international break nih. Jadi weekend gak ada bolanya gitu, gak ada liganya gitu. Wah, gue sedih. Gue sedih. Kayak, iya gue sih punya, ini bola sih. Bola tuh bener-bener menginfluence gue. Gue suka Batistuta, men.
alasan gue gondrong salah satunya adalah Batistuta. Beda, jelas mirip. Tadi gue post di story kan. Iya, iya. Batistuta mirip banget. Hero gue tuh. Gabriel Omar Batistuta. Gabriel Omar Batistuta. Lahir tanggal 1 Februari itu gue ingat banget. Benar. Dia sama Zanetti sangkatan. Sangkatan, tapi kayaknya Zanetti di bawah dikit ya. Apa sangkatan kali? Sangkatan. Oke. Dia tuh buat gue orang yang memiliki prinsip. Dan gue suka semua sosok dari segala macam latar belakang pekerjaan, orang yang memiliki prinsip. Misalnya apa sih? Batigol ini apa? Kan Dia pindah klub tapi. Enggak, tapi waktu dia lagi, kan Fiorentina waktu dia masuk, Fiorentina tuh sempat degradasi. Oke. Dia bawa naik ke atas. Sampai akhirnya menjuarai Coppa Italia, masuk di Winners' Cup waktu itu. Belum ada Europa League lah. Namanya masih Winners' Cup. Sampai semifinal kalau nggak salah. Dia kalahnya sama Barcelona. Buat gue itu pencapaian gokil, men. Sampai Fiorentina lu bisa nonton main di Champions League gitu. Betul, itu betul, gila, betul. bro. Buat gue tuh Paul. Nah, padahal saat itu lagi peak-peaknya. MU udah mau. Ferguson udah mau banget. Iya, iya. Madrid udah mau. Tapi dia nggak mau, dia mau di sini. Sampai akhirnya mungkin dia ngelihat udah kalau nggak salah ganti presiden atau bagaimana lah itu si Fiorentinanya, klubnya atau gimana lagi itu, akhirnya dia pindah ke Roma. AS Roma. Akhirnya dia merasakan Scudetto pertama Betul. dan terakhir. Dibikinin patungnya bukan sih? Bukan Itu ya? di Fiorentina. Itu di Fiorentina. Oke. Walaupun akhirnya kayak kalau nggak salah digerubuhin deh waktu dia pindah ke Roma. Oh iya. Tapi buat gue, it's not about the result buat gue. Betul. Tapi journey-nya dia yang gue suka. Nah itu Iya. di figure sepak bola nih, di figure olahraga dia hero gue. Batistuta. Nah, kalau di figur musik, gue beda lagi nih. Siapa tuh? Gue suka orang-orang yang memang memiliki prinsip banget, kayak contohnya Jamiroquai, band JK. JK itu orang lagi pada mau bagaimana, gue begini mainnya. Gitu aja. Virtual Dan Insanity. pecah. Benar. Kurt Cobain lah, Kurt Cobain nih. hero gue tuh. Tuh. Itu dua musisi itu masih nyambung, situ berdua rebel tuh. Rebel, gue nggak peduli, gue nggak bisa. Anda. Gue nggak bisa main kayak Slash, man. Gue cuma bisa selesai. Gue pertama kali tahu ada istilah unplug itu waktu Iya. di radio itu adalah About a Girl. Unplug apa sih? Akustikan. Oh, itu gue beli albumnya tuh. Gue yang notabene anak basket dan suka hip hop, Iya. suka musik luar di itu sebelum Oasis tuh. Iya. Nirvana. Memang belum, Oasis belum lah. Oasis 95 setahu gue. Keluar. Ya, itu gue suka tuh. Dan gue yang bikin jatuh cintanya si Unplug itu, bukannya Smells Like Teen Spirit. Gue malah si Unplug itu tuh gue bisa dengerin sealbum berulang-ulang. Iya, jadi gue ngerasa saat Cobain menjadi dirinya dia sendiri, justru dia bercahaya di situ. Iya benar. Dan gue pernah, ini lucu nih, gue nge-quote lah waktu itu di Twitter. Waktu itu zamannya Twitter belum X. Gue lebih baik dibenci karena jadi diri gue sendiri daripada gue dicintai karena gue menjadi orang lain. Terus banyak tuh yang reply gitu, terus bilang, wah Cobain banget tuh Cobain. Gue kan nggak tahu kan. Oh lu nggak tahu tuh? Nggak tahu. Ternyata Oke. Cobain punya statement, I Kayak rather gitu. be loved for who I am. I rather be hated for who I am daripada be loved for who I am not, katanya gitu. Oke. Iya juga. Terus gue ngecek, Bener. tanggal lahirnya sama, Pak. Oh sama lu sama? 20 Februari dia. Hero gue dia. Tapi umurnya lebih panjang. Jangan. Jangan, Iya. jangan. Dia 27 jujur, susah, bunuh ya. diri. 24. Udah. Iya, itu dia tuh. Selain lo, Ariel Noah juga tergila-gila tuh sama Kurt Cobain tuh. Iya, Ya, dia dia suka sampai ya. ada poster di belakangnya. Gue pernah lihat di YouTube aja sih. Iya, dia game changer. Game changer. Game changer. Steph Grunge. Curry lah. Steph Curry. Steph Curry. Grunge ya. Iya, MJ game changer. Gue awam lah di musik ya, tapi gue sempet lihat kemiripan di saat gue mendengarkan Silverchair. Yes. Ya mirip. Mirip ya? Secara format ya. Iya. Tiga gitu kan, tiga orang. Terus vokalisnya juga. Iya saat itu kan semua kayak harus kayak gondrong terus nggak pernah keramas gitu lah kira-kira ya kan kayaknya seperti Iya, itu bener-bener. kesannya. Ya itu culture lah. Iya, bener-bener. Culture-nya lagi begitu. Iya, Gue iya, suka juga Silverchair. Sampai detik ini juga gue suka. Oke. Nice. Lo tadi kita udah bahas musik. Iya. Kita udah bahas perjalanan karir lo, ups and down. Ya. Tapi ini Local Fest ini juga media yang kasih awareness buat temen-temen yang punya clothing lokal. Oh pecah dong. Tadi kita Heeh. lo mau rilis sebuah brand. Asli. Ceritain dong ke teman-teman. Oke. Ini seru nih. Seru nih. Akhirnya gue merambah
ke dunia lain yang bukan musik lah gitu. Iya. Gue pengen coba masuk ke situ karena ternyata enak ya kita mencoba sesuatu yang kita nggak tahu. Betul. Kayak Lebih seru. Lebih seru. Ada challenges-nya gitu. Kayak bisnis ini, bisnis itu. Karena gue pengen menjadikan harapan gue ini harapan doang. Gue pengen menjadikan musik gue itu untuk jalan-jalan ajak bini gue lah, sama anak gue. Untuk kedepannya seperti itu. Seperti itu gue pengen. Seru itu guys. Wadah itu aja gitu. Tapi kalau untuk income dan segala macam, gue pengen coba dari yang lain juga. Oke. Salah satunya clothingan nih. Oke. Jadi nama clothingannya itu mungkin harus gue disclose dulu sekarang. Iya. Tapi gue kasih tahu aja apa gimana atau nanti Boleh. Ini keluarnya kapan sih? Bisa minggu ini. Oke. Nanti keluarnya di bulan Maret. Oke. Puasa dong. Iya, nama brandnya adalah By Chance. By Chance. Dan itu gue lagi godok sama teman-teman gue, kita berempat. Seru sih, gue kayak nyobain sampel gitu. Ya benar. Iya, itu gue kasih ya. Iya boleh dong. Boleh dong. Kan lo ngasih gue waktu itu Reto kan. Iya benar. Jadi gue kasih lo ya. Lo pakai terus lagi. LSP Iya dong, LSP Call Benar. best tapi itu collection yang itu keren. Artikel yang itu. Thank you. Akhirnya gue mencoba ke situ. Jadi Seru buat loh. kalian juga mungkin yang pengen lagi pengen masuk ke situ, do it your way lah. Iya. Saran gue mungkin ya, walaupun gue mungkin bukan orang yang paling tepat untuk ngasih saran karena gue juga baru, tapi enjoy aja prosesnya. Lo nikmati saat-saat lo harus dapat sampel yang jelek gitu. Iya, Lo ngerti ya, harus kayak revisi lagi, harus kasih notes lagi ke vendor, bla bla bla. Tapi nikmatin aja, karena it's your baby, itu karya lo gitu. Jadi kayak sampai lo bener-bener yakin, baru lo keluarin. Kalau lo nggak yakin, lo jangan pernah keluarin. Iya, betul. Bener dong? Jangan lo setengah-setengah. Tobat, total banget. Udah. Sama ada satu lagi fenomenanya lo. Apa? Di saat lo jadi musisi, lo akan bangga di saat musik lo dimainkan oleh orang lain. Iya. Sama seperti clothing line. Iya. Lo akan punya perasaan bangga di saat lo ke public place atau mall, Lo ngeliat itu. baju lo ada yang pakai dan lo nggak kenal dia. Pecah tuh ya? Pecah. Itu kayak denger lagu lo di radio lah ya? Iya bener. Iya. Itu kayak nagih kayak, aduh. Berarti diterima masyarakat. Apalagi lu punya Reto tuh lumayan kepake tuh yang si Elias Pikal atau Roma Irama. Oh iya. Itu Mas Dani waktu itu di belakang panggung nanya tuh. Oh iya dong, nanti gue kasih deh. Iya gue kasih. Yang Roma Irama ya? Excel. Iya. Apa? King apa? King Roma. Enggak, tulisannya. The King. The King. The King. Mas Dani komentar tuh. Itu by the way, gue sisa 3-4 piece sih. Gue simpen. Udah nggak dijual lagi karena udah habis. Cuma buat Mas Excel, Dani ntar. ada nggak? Ada Excel ada. Nanti gue kasih Mas Dani. Iya. Itu buat gue juga sebuah kebanggaan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Pak Haji Roma, dia berkolaborasi. Gokil. Never done before. Selamat. Lo boleh tanya ke dia. Keren. Lo boleh tanya ke dia. Dan dia pakai kan? Dipakai. Iya Iya kan gue ada photoshoot sama dia juga. Itu gue dibantu sama temen gue Erik orang HKI sama Ucup. Oke. Ucup, thank you Cup. Ucup nih? Iya dong. Oh, yes. Dia yang bantuin menghubungkan di situ. Karena gue juga itu tantangan buat gue juga tuh loh. Yeah. Gue sebagai brand kan harus punya unique selling point ya kan. Jelas. Apa nih apa. Ya? Nah gue di brand gue yang lama tuh gue kolaborasi juga gue suka. Gue harus bikin sesuatu yang baru nih. Ini Om Eli udah apa ya? Roma Irama. Jelas. Roma King, Irama. man. King udah. Iya, kalau misalnya kalau lu mau ada siapa tahu collab sama Mas Dani gitu ya. Titip pesen aja di bawahnya gitu. Fucking Gatelli. Itu bahasanya kita. Oke. Fucking Gatelli. Oke. Iya, ada bercanda gue. Keren tapi. Wah, itu keren banget ya kalau muka udah gitu terus bawahnya fucking Gatelli. Ya, Dia udah pernah nggak sih collab sama kalau Ya, Dewanya ada, pernah ada. sama Rotype Riot pernah. Tapi gua. kalau sosoknya dia figur gue nggak tahu. Iya. Nah, ternyata gue suka fashion juga. Ternyata karena gue nggak terlalu peduli lah bisa Lu dibilang. pakai Carhartt aja udah benar. Oh gitu ya? Iya. Lu tau ini gue nggak tahu kalau ini brand yang Oke. ternyata gitu Iya, ya kan? iya. Karena waktu itu gue lagi gue pengen jalan-jalan kita lagi di Malaysia nih. Oke. Lagi di seberangnya kita di Marriott. Terus seberangnya itu kan apa Bukit Bintang. Nah, gua belum pernah. Mall Gua apa belum- gitu ya Malaysia lupa gue. Tiba-tiba nyari keren-keren juga nih baju-bajunya. Terus gue kesini Carhartt. Oh ternyata Carhartt itu ya sekarang mereka gitu. Oke ini oke. Seru, Seru, men. seru, Ternyata seru. gue suka. Akhirnya gue nge-thrift waktu itu. Nanti lo ngulik udah bukan musik lagi tuh lo. Ya. Pola.
Asli. Pola, nih jahitannya apa lo develop. Kemarin gue dijelasin tuh waktu itu, ini apa sih bedanya, gue nggak tahu nih gitu ya kan. Tapi gue bisa ngerasain, oh ini enak nih enggak, atau bukan enak apa enggak. Ini berasa mahal atau berasa nggak mahal gitu. Jadi kayak, oh ini kurang rapi, ini jahitannya masih kebuka nih, pengen kita tutup. Kayak gitu-gitunya. Jadi akhirnya gue belajar banyak sih, jadi kayak seru ya. Kalau knitwear special set, temen gue ini lagi gue pakai nih, Kevas namanya. Ini juga biasanya di Romangun. Oh gitu. Dia knitwear tuh spesialis dia tuh. Gue suka cuttingannya, apa, material oke. Oke. Kevas nih ya. Kevas. Shout out nih buat Kevas. Lu belum kasih gue nih Kevas nih. Oh bener, boleh. Lo tadi kita udah dengerin journey lo. Yes. Gue jujur baru tahu juga bahwa si 420 itu lo belajar mobilnya di kayu putih. Iya dong. 8 tahun kemudian lo baru tahu makna sebenarnya juga. Ada arti yang lain. Ada artinya, dan lo bisa bangkit dari beberapa fase hidup lo sampai lo di titik lo sekarang. Yes. Dan gue juga salah satu excited lo akan punya brand. Ya. Semoga lancar. Semoga bisa masuk local fest juga. Oh iya dong, amin. Gue bawa nanti brand gue. Nanti kita posting. Siap. Di USS juga bisa. Thank you man. Jadi gue doain tahun 2024 All the best buat lu juga. lo makin sabi, makin jaya. Amin. Sehat terus buat keluarga lo. Thank you bro. Oke guys, gue Riko Lubis. Gue Marcelo Taitu. Peace out. Cabut.